Walaysa yas'u mu'minan an yatrakal jum'ata min ghairi uzrin. Jadi tidaklah boleh bagi orang yang ada waktu keluasan seorang mukmin untuk meninggalkan sholat Jumat min ghairi uzrin, tanpa ada uzur yang masaqah, yang berat. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wazzarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ini harfun nida, seruan. Artinya kalau dalam ilmu nahwu harfun nida, seruan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila nudiah telah ada panggilan salat min yaumil jum'ah, di hari Jumat, fas'au maka segeralah ila zikrillah, untuk mengingat Allah. Tafsiran lagi, segera untuk melaksanakan sholat Jumat. Wazzarul bai'a, dan tinggalkanlah dagangan kalian, kesibukan kalian. Zalikum, demikian ini bagi kalian, khairul lakum, dan lebih baik untuk kalian, in kuntum, kalau kalian itu mengetahui. Cuman kita ini terkadang kurang mengetahui. Kenapa? Karena kita kurang kadar mengetahui tentang pahala-pahala yang Allah janjikan. Kenapa terkadang kita tidak takut sama Allah? Karena kita tidak pernah kenal ancamannya. Kenapa kita tidak ingin pahalanya? Karena kita tidak pernah dengar hal-hal yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kita menganggap biasa baik pahala, biasa baik ancaman, itu biasa baik. Sahabat dulu dengar ayat-ayat ancaman itu, ayat-ayat nar, ayat tentang neraka, mereka menangis, bahkan sampai pingsan. Saking mereka, hati mereka begitu hidup. Ketika dibacakan Quran, mereka betul-betul luluh hati. Jadi wajib sholat Jumat ini fardu ain, ittifaq para ulama sepakat hukumnya fardu ain. Kemarin di atas hadis kemarin, barang man taraka salasah, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali min ghairi uzrin, tanpa uzur, taballahu ala qalbihi, maka Allah akan kunci, akan Allah tutup hati. Di dalam hadis lain Nabi katakan bahwa kafir. Tapi kafir di sini kalau dia meyakinkan, ditafsirkan lagi pada ulama. Kalau dia meyakinkan sholat itu dakwah. Kalau dia sekedar malas, dia tetap beriman. Kemudian summa innaka taral aqwaman yad'u ilal Islam wal iman. Kemudian sesungguhnya aku melihat orang-orang Islam itu dan orang-orang beriman itu yasma'una kalamallah. Mereka mendengar kalam-kalam Allah. Kalam Rasul, kalam-kalamnya Rasul. Kalau kalamnya Rasul yaitu hadis. Mereka mendengar firman-Nya Allah. Mereka mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yakhtalafuna anil jamaah bighairi uzrin, akan tetapi mereka masih mau meninggalkan sholat berjamaah. Au bi uzrin fasidan, atau dengan uzur-uzur yang rusak. Uzur dibawa dewe. Kaget lah lagi gini nih. Padahal uzur itu bukan uzur syar'i. Ada uzur yang syar'i, memang kendalanya tidak bisa ditinggalkan. Ada uzur yang bukan syar'i. Uzur fasid. Fasid itu rusak atau fasad. Sengaja. Agilah, bentar lagi lah. Nah, ini kan uzur-uzur yang tidak masuk di akal kadang kan. Kadang ngakal-ngakal ini. La yasihu kaunuhu uzron. Nah, orang-orang kayak gini yang pakai uzur, alasan-alasan yang tidak tepat, maka ini bukan dikategorikan uzur indallah wa inda Rasulullah, di sisi Allah maupun di sisi Nabi. Ini dikatakan fawailul musallin, orang-orang yang celaka. Ghafala, orang yang lalai, tahawanu atau hauna, yang menyepelekan sholat. Agilah Isa masih panjang juga, kagetlah maghrib nih belum habis juga, agilah Isa main HP dulu, nyekrol TikTok, nyekrol Facebook, yang ditengok satu suara. Itulah dari hari-hari kita banyak dihabiskan megang handphone. Kata ulama, seandainya handphone ini Quran, mungkin udah berapa kali kita khatam Quran, mungkin sebulan itu. Cuman kita lebih sibuk menyekrol
sosmed daripada menyekrol Quran. Itulah kenyataan zaman sekarang. Sedih gitu. Minimal 1 hari 1 lembar lah baca. Nggak sanggup juga, ya sudah sebaris lah. Sudah sebaris lah, jangan sampai tinggal nian kan. Takutnya Quran itu kan rahmatnya Allah. Ketika orang itu baca Quran, nanti bisa memberikan syafaat dan menjadi rahmatnya Allah. Taskutu bihil faraidul lazimah. Nah, orang-orang kayak ini menggugurkan daripada keparduan, na'udzubillah, dengan alasan-alasan yang fasad, yang rusak. Jadi kadang buat ilah dewe. Oh, lagi sibuk nih, tidak sibuk juga. Sibuknya tidak ada kadang kan. Dia lain sibuk, padahal kesibukannya udah ganti. Nah, di dalam kitab Imam Ghazali itu Ayyul Walad namanya. Itu Imam Ghazali ngutip hadis Nabi, alamatu iradillahi. Ciri-ciri kalau Allah itu sedang memalingkan seorang hamba, istighalu la ya'ni. Maka Allah akan sibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak manfaat. Kalau Allah sudah tidak suka sama orang tuh, Allah buat dia gawainya tidak jelas banyak. Sibuk tak sibuk, cuman sibuknya itu bukan sibuk ke akhirat. Yang lahun, sio-sio, yang hanya itu tidak manfaat. Nah, ada orang yang sibuk, aktivitasnya sibuk, tapi disempatkan untuk ngaji, disempatkan untuk jamaah. Itu luar biasa. Itulah namanya taufik. Makanya kita saling minta sama Allah, Allahumma ya Allah berikan aku taufik wal hidayah. Kenapa wabillahi taufik wal hidayah? Kenapa tidak hidayah dulu baru taufik? Kalau hidayah sifatnya semuanya dapat. Di grup kan sudah diomong kajian. Sudah dapat petunjuk hidayah itu sifatnya betul. Taufik artinya keku belum tentu sampai dikaji. Kajian makanya wabillahi taufik wal hidayah. Taufik dulu baru hidayah. Karena kalau hidayah itu semua orang semua. Azan itu hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Ada kajian nih malam nih. Sudah petunjuk enggak? Petunjuk. Nah, cuman tidak semua orang Allah berikan taufik. Nah, jadi kita minta sama Allah dimudahkan memberikan taufik. Wa qad salafuna, dan sungguh salafuna sini kaum salaf atau tabi'in, anil uzral marahis, daripada uzur-uzur yang rukso, fitarkil jama'ati, meninggalkan jamaah, wallazi la yumkinul huduri ma'hu, yang mereka memang tidak memungkinkan untuk hadir dalam keadaan hujan yang begitu lebat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini termasuk uzur. Wa in amkana, dan apabila memungkinkan, fabi masaqati sadid, masako kesulitan begitu berat, la yusahilul ihtimaluha. Mereka memang tidak bisa, memang tidak mudah bagi mereka dalam keadaan yang sulit. Nah, ini termasuk uzur. Wa yakidu yata'zaru fil adati, dan terkadang uzur-uzur itu menjadi kebiasaan kalau bukan uzur syar'i. Kaget lah misalkan mengenteng-ngentengkan, itu namanya adah, jadi kebiasaan. Ini tidak dikategorikan uzur. Wa hadzal fi jama'ati aula wa aula. Jamaah itu adalah yang paling utama dan paling Kemarin kita jelaskan juga di Jumat malam Sabtu dalam hadis Nabi mengatakan, man sholat isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya jamaah, kana fi zimatillah hatta yasbihu, maka Allah akan jamin, Allah tanggung, Allah amankan dia sampai subuh. Jadi kalau dia sholat isya jamaah, itu dalam jaminan Allah. Sampai kapan? Sampai subuh. Bayangkan kalau sudah Allah yang beri kejaminan stempel, aku jamin kau. Jamin ini sifatnya global. Rezeki, keamanannya. Kalau dia meninggal otomatis dalam keadaan husnul. Karena apa? Jaminan hadis Nabi. Man sholat isya fi jama'atin kana fi zimatili hatta yasbi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka akan aku jamin sampai subuhnya. Wa man sholat subhi, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin kana fi zimatillah, Allah akan jamin dia hatta yamsi, sampai waktu sore. Jadi dua sholat ini kalau besok jangan ditinggalkan untuk berjamaah. Ini dua nih. Jaminan janji Allah tuh. Nah,
Bayangkan kalau udah Allah jamin, enak. Kita boleh jamin Mas Heri mungkin tenang gitu, apalagi dijamin Allah ibaratnya kan. Jadi jadi jaminan Allah lebih nyata, jaminan manusia bisa berubah. Kada jadilah kata dia kan, anak nelpon intan duit nih kita matikan kata dia kan, nggak bisa. Tapi kalau sudah Allah yang jamin, jangan takut, tenang, dunia wal akhirat. Manusia kalah dengan jaminan Allah. Jadi sikap kunci. Rasakanlah, lagi ada masalah nih, karena aku sholat subuh jamaah tadi. Janji Nabi dapat jaminan. Percayalah, la yadur, tidak ada yang bisa membuat dia mudarat. Illa bismillah, kecuali Allah. Manusia, la yadur. Manusia tidak bisa buat mudarat, la yanfa, tidak bisa mendatangkan manfaat. Manusia menjadi asbab, cuma menjadi sebab. Tetap kuasanya iznillah, atas izinnya Allah. Nah, bagaimana untuk menanggulangi semua? Ya minta kepada Malikin Nas, rajanya manusia. Kadang kita salah, berlindung kepada manusia. Cemburu, Allah marah, Allah tidak suka.